Halo, selamat datang di dalam kuliah System Simulation and Modeling. Nama saya Virgianto Gunawan, dan saya akan coba berikan sedikit perspektif mengapa mata kuliah ini esensial. Kalau kita amati industri 4.0 dan kita lihat 9 hal atau 9 pilar yang mengizinkan dilakukannya industri 4.0, kita akan melihat di situ salah satu elemen pentingnya adalah simulasi. Berdasarkan fakta itu, maka di Universitas Bina Nusantara di jurusan Teknik Industri S2, kami memberikan mata kuliah System Simulation and Modeling. Dan mata kuliah ini mengcover 3 metode penelitian, mulai dari yang paling klasik sampai yang paling modern. Yang paling klasik adalah menggunakan teknik namanya System Dynamic, yang pada dasarnya adalah pemecahan persoalan diferensial secara grafis. Banyak MBA school menerapkan itu, audiensnya sendiri atau mahasiswanya sendiri sering sekali tidak begitu familiar dengan persamaan matematik. Tetapi ketika persamaan matematik itu diungkapkan secara grafik, kita mulai melihat mahasiswa dengan mudah memahami dan mengadopsi metode tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga disampaikan di dalam kuliah System Simulation and Modeling adalah Discrete Event Simulasi. Again, kita juga akan menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir yang paling modern adalah Agent-Based Simulasi, yang essentially memodelkan, menggunakan agent-agent yang sanggup mengambil decisions berdasarkan pemikiran tertentu. Hari ini kita hanya akan bicara mengenai discrete event simulasi, tetapi secara struktur daripada pemberian mata kuliah itu, pendekatan kita sangat pragmatis. Kita mulai dengan menggunakan contoh sederhana, seperti halnya hari ini. Kita akan menggunakan sistem yang sederhana, kemudian kita perlihatkan implementasi di perangkat lunaknya. Setelah mahasiswa memahami eksekusi di perangkat lunaknya untuk sistem yang sederhana, kemudian kita akan berikan teori-teori pendukung untuk memahami hal itu dengan lebih dalam, dengan lebih baik. Dan terakhirnya adalah kita akan mengambil contoh kasus real yang terjadi di industri ataupun di penelitian dan menerapkan instrumen yang kita berikan. Jadi mata kuliah didesain dari basics, mendalam, kemudian aplikasi praktisnya. Dan pola pemberian mata kuliah seperti ini diulangi kembali untuk System Dynamics, untuk Discrete Event Simulasi, untuk Agent-Based Modeling. Dengan pendekatan ini kita harapkan bahwa kalaupun mahasiswanya tidak memiliki basic sama sekali, mereka bisa mulai dari nol, kemudian belajar secepat mungkin dan bisa mencapai level yang secara profesional bisa diterapkan. Hari ini kita hanya akan bicara mengenai discrete event simulasi menggunakan Arena. Jadi kita fokus ke bagian pertama, yaitu basic daripada simulasinya. Hal yang akan saya gunakan sebagai contoh hari ini adalah elementer sekali, yaitu QN server. Di dalam persoalan ini kita memiliki satu populasi, kita anggap saja sekelompok anggota masyarakat yang ingin mengakses satu server di sini. Anda bayangkan seperti mesin ATM. Anggota masyarakat ingin mengakses mesin ATM yang jumlahnya terbatas. Oleh karena sumber daya yang terbatas ini, sering sekali anggota masyarakat perlu menunggu di dalam satu antrian sebelum mereka dilayani. Sistem ini kelihatannya sederhana sekali, but surprising bahwa proses produksi yang kompleks hanyalah sistem yang sederhana ini diulangi kembali. Jadi kalau kita melihat mesin produksi yang panjang sekali, essentially adalah queue and server yang diulangi kembali dan dikoneksi dengan cara tertentu sehingga produksi dari satu produk bisa dilakukan. Jadi walaupun ini sederhana, tapi ini aplikatif. Mari kita mulai dengan perangkat lunak yang akan kita gunakan, yaitu Arena. Dan
arena yang saya gunakan hari ini adalah arena versi mahasiswa yang bisa di-download secara gratis dan bisa digunakan untuk proses belajar dengan cukup baik. Ini adalah interface arena. Kita segera mulai bagaimana membuat modelsnya. Kita ke new, kemudian ada blank model dan saya klik blank models. Kita akan mendapatkan interface seperti ini. Berikutnya adalah saya akan ke discrete processing. Jadi yang saya butuhkan betul-betul adalah menghasilkan populasi dan queue and server dan juga exit-nya. Saya akan mulai dengan create. Create adalah satu blok yang akan menghasilkan namanya entitas atau menghasilkan orang. Ya, Anda bisa bayangkan sebagai orang karena entitas itu adalah abstraksi di discrete event simulasi untuk menggambarkan komponen mesin ataupun orang. Ya. Jadi dalam kasus pemodelan ATM, entitas jelas sekali adalah orang. Right? Mari kita lihat model yang telah kita buat tersebut. Jadi ini adalah create-nya di mana entitas dihasilkan. Lalu saya akan mengambil blok proses dan meletakkan di sini. Proses di sini bisa dibayangkan sebagai antrian dan juga servernya. Itulah proses yang akan dijalani oleh seseorang ketika mereka menggunakan mesin ATM. Setelah menggunakan mesin ATM tersebut, kemudian orang akan meninggalkan sistem. Oke, jadi ini adalah model arena daripada sistem antrian tersebut, relatif sederhana dan straightforward. Saya akan klik 2 kali dispose ini dan saya namakan sebagai exit, di mana orang keluar daripada sistem dengan menuju ke blok tersebut. Kemudian di create, saya akan memberi label sebagai create entitas, begitu ya, entities ya. Create entities, dan create entities ini Anda bayangkan sebagai orang yang akan menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini kita akan menyebut mereka sebagai orang atau bisa kita sebut sebagai entity menggunakan bahasa yang lebih umum. Dan entitas akan datang secara acak tentunya, tetapi jika kita rata-ratakan mereka akan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu 3 menit. Saya akan ubah unitnya ke menit, kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah sumber daripada orang yang akan datang. Ini adalah populasinya. Kemudian antrian, saya akan sebut ini sebagai queue and server system. Kemudian fungsi daripada proses di sini, kalau queue dan server adalah cease, delay, and release. Jadi orang masuk mengalami penundaan karena menunggu, kemudian ketika selesai mereka dirilis. Dan juga akan mengikuti distribusi eksponensial. Jadi saya add resources di sini dan saya sebut sebagai queue and server, hanya nama saja. Kemudian resources ini akan melayani mengikuti distribusi eksponensial. Saya pilih expression di sini. Kemudian expression yang saya pilih adalah eksponensial distribusi dengan rata-rata waktu kira-kira 2 menit ya. Saya akan memilih unit menit di sini. Oke. Jadi sistem kita yang sedang kita pelajari adalah satu server yang melayani dengan kecepatan rata-rata 2 menit. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam sistem yang akan dilayani rata-rata waktunya adalah 3 menit. Kemudian saya klik OK. Oke, essentially sistem telah siap untuk dianalisis. Kita perlu membuat beberapa setting, berapa lama sistem akan disimulasi, di setup. Ya. Di sini saya akan menggunakan waktu dalam menit dan durasi untuk simulasi adalah saya tulis 100 menit. Jadi saya kira-kira akan memodelkan ini untuk 100 menit lamanya. Oke, dan itu setelah selesai.
Nah, ketika kita melakukan simulasi, kita interest dengan unjuk kerja daripada sistem. Kita ingin mengetahui berapa lama seseorang menunggu, berapa banyak antrian, seberapa sibuk servernya, apakah servernya bekerja terus-menerus tanpa berhenti, apakah ada 50 orang dalam antrian, hal-hal seperti itu yang menjadi perhatian kita, karena itu adalah level of service. Dan kita bisa mengobservasi hal-hal tersebut secara grafik menggunakan plot di sini. Plot, kemudian saya akan tambahkan informasi atau performance yang akan saya upload. Pertama adalah series ini saya akan beri nama sebagai LQT. LQT itu adalah banyaknya antrian setiap unit waktu. Ya, itu yang akan kita observasi. Dan saya perlu roll ke bawah untuk menentukan panjang daripada aksisnya. Ya, itu adalah hal yang akan saya observasi. Kemudian LQ ini adalah panjang antrian. Jadi saya akan menggunakan expressions. Dan ini adalah sesuatu yang berada di dalam queue. Jadi saya akan menggunakan current number in queue, itu adalah jumlah entitas atau jumlah orang yang sedang berada di dalam antrian. Saya oke. Kemudian aksisnya untuk unit waktunya akan saya observasi untuk 100 menit. 100 menit sudah ada di sini dengan major increment 10, which is good. Kemudian untuk sumbu Y-nya, saya antisipasi sistem ini mungkin kurang dari 10 orang di dalam antrian. Jadi saya akan ubah maksimum Y-nya bukan 100, tapi kira-kira 10. Jadi saya mengantisipasi maksimum 10 orang dalam antrian. Dan yang akan diplot adalah 1 orang per satu satuannya. Kemudian, oke. So, itu adalah hal pertama yang akan saya perhatikan. Banyaknya orang di dalam antrian. Di samping itu, saya perlu menghasilkan plot ini di sini. Saya klik ke sana, kemudian saya klik satu kali lagi. LQ-nya sudah muncul di sini. Dan di samping LQ, di banyak industri manufaktur, kita juga ingin tertarik dengan berapa banyak work in progress. Kita essentially tidak ingin terlalu banyak work in progress dibandingkan dengan relatif terhadap output-nya tentunya. Oke, saya akan tambahkan dan saya akan beri nama ini sebagai work in progress, WIP begitu. Dan ini adalah saya menggunakan expressions kembali dan saya akan ke resources, kemudian usage, dan saya kira di sini ada current number schedules. Oke, ini adalah work in progress ya. Let me see. Atau mari saya cek di entitas mungkin di sini. Oke, number in the process ya. Entitas number in the process. Jadi entitas yang berada di dalam proses. Oke, dan saya sudah memiliki work in progress. Hal yang sama juga akan saya control untuk aksisnya, right? Saya akan ke aksis dan sumbu Y-nya terutama saya akan coba lihat setting di bawah. Oke, saya kira work in progress sekitar 10 adalah angka yang reasonable dan saya oke. Dengan demikian, gambar yang ini akan saya gunakan untuk memonitor dua hal, yaitu panjang antrian di dalam queue-nya, kemudian work in progress, banyaknya entitas yang sedang berada di dalam prosesnya. Yang terakhir akan saya observasi adalah seberapa sibuk servernya secara rata-rata. Saya akan letakkan di sini. Saya akan tambahkan series, kemudian ini saya beri nama sebagai server utilization, ya, server utilizations. Kemudian untuk server utilizations menggunakan expression juga ke resources, usage, dan saya kira saya ada current utilization, mungkin average time. Jadi saya rata-ratakan ya.
Kalau saya memilih current utilization, nanti hanya bekerja, tidak bekerja, bekerja atau tidak bekerja. So schedule utilization akan sort of mengaverage seberapa sibuk terhadap waktu, sehingga saya bisa mengetahui berapa persen servernya bekerja dan berapa persen dia tidak bekerja. Oke. Dan utilizations ini adalah satu angka antara 0 dan 1 atau 100%. Ya. Jadi saya perlu merubah nilai Y-nya, saya kira tidak akan sampai 100, tetapi nilai maksimum Y-nya adalah 1 atau 100%. Dan untuk itu saya akan menggunakan increment 0,1 supaya lebih kelihatan. Ya. Dan saya coba lihat sumbu X-nya apakah telah betul dari 0 sampai 100, karena itu angka yang saya inginkan, memperhatikan waktu dari analisis. Kelihatannya semua telah berjalan dengan baik. Oke, dan saya akan meletakkan utilization di sebelah sini, sehingga kita bisa memonitor performance itu secara visual. Model telah siap untuk di-running, mari kita segera running model tersebut. Kemudian saya run dengan menekan tombol ini, atau kita bisa menggunakan F5. Tidak akan berlangsung lama, saya kira. Oke, kita bisa melihat animasinya di sini. Kadang-kadang terjadi antrian daripada entitas di sini, kadang-kadang tidak terjadi. So, ini adalah hasil yang kita peroleh. Mari kita diskusikan hasil yang kita peroleh. Sumbu X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya memiliki dua makna, yaitu panjang antrian dan juga banyaknya entitas di dalam sistem. Kalau kita lihat profilnya sama, jadi panjang antrian tertinggi kira-kira ada saat di mana 3 entitas menunggu sedang dilayani, dan plus 1 yang ada di server, jadi 3 plus 1 akan memberikan kita 4, itu adalah entitas yang berada di dalam sistem per waktu tertentu. Ya. Dengan demikian kita bisa memahami karakteristik daripada sistem kita ini. Di samping itu kita juga observe server utilization, dan bisa kita katakan ada kecenderungan ketika kondisinya sudah steady, mungkin server kita bekerja 80% of the time. Jadi kalau kita memiliki 100 menit, kita bisa mengatakan server ini bekerja kira-kira 80 menit, dan 20 menit sedang menunggu customer untuk datang dilayani. Nah, ini adalah satu potret ya. Tentunya kita bisa mengulangi analisis ini untuk mendapatkan potret yang lain, right? Nah, kalau kita amati apa yang sedang kita lakukan sekarang, kita sedang mensimulasi satu keadaan tertentu, satu hari tertentu, right? Tentunya ketika kita sedang mendesain satu sistem seperti ATM, kita tidak mendesain sistem tersebut untuk bekerja di hari Senin atau hari Selasa, tapi kita mendesain sistem tersebut untuk bekerja tahunan, right? Tentunya data yang kita miliki sekarang ini adalah data sampel yang teramat sangat terbatas, hanya satu kejadian, hanya satu hari atau mungkin satu waktu tertentu. Ketika kita mendesain sistem, kita cenderung mendesain sistem untuk banyak orang, right? Itu yang selalu kita pikirkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan sistem yang menganalisis hanya untuk satu keadaan, tetapi bisa kita gunakan untuk banyak, untuk kondisi yang lebih general sifatnya. Hal yang kita lakukan adalah kita akan mereplikasi ini, kita akan mengulangi proses ini mungkin 30 kali untuk mendapatkan data yang cukup banyak. Kemudian dari situ kita melakukan inferensi untuk hal yang bersifat secara umum. Jadi kita akan kembali lakukan analisis itu. Kita akan ke setup, ya, ke setup, dan di sini ada replikasi. Saya akan ulangi replikasi itu menjadi 30 kali. 30 kali adalah angka yang kira-kira sufficient untuk memberikan data dengan distribusi yang kelihatan. Ya, 30. Kemudian saya akan ulangi proses ini, dan kita akan bisa mengamati apa yang terjadi selama 30 replikasi ini. Right. Butuh sedikit waktu untuk menyelesaikan itu, tetapi di bagian bawah dari tools bars ini ada informasi mengenai replikasi keberapa yang sedang berjalan. Sekarang adalah replikasi kedua daripada 30 yang kita lakukan. Dan selama replikasi ini kita melihat performance daripada sistem, termasuk panjang antrian yang
most of the case sekitar 3 atau 4, kita bisa katakan seperti itu. Mari kita tunggu sampai sistemnya selesai melakukan replikasi ini. Ketika replikasi telah selesai, maka kita akan mendapatkan sampel data sebanyak 30, termasuk server utilization dan seterusnya, dan panjang antrian maksimum dan seterusnya. Kemudian pada saat itulah kita akan melakukan statistical analysis untuk memahami performance daripada sistem secara cukup umum. Ya. Itu adalah saat di mana statistical analysis dibutuhkan. Sambil menunggu itu, kelihatannya yang perlu kita perhatikan di sini bahwa simulasi, discrete event simulasi dan juga agent-based simulasi adalah simulasi yang bersifat mikroskopik. Mikroskopik memberikan kita data mikroskopik tentunya. Dan itu adalah case per case. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak ingin mendesain sistem hanya case per case. Kita ingin mendesain sistem yang bisa bekerja untuk tahunan, untuk bulanan dan seterusnya, right? Dan satu-satunya cara untuk membuat sistem seperti itu adalah dengan mereplikasi sistem mikroskopik, kemudian melakukan statistical analysis untuk memahami perilaku yang bersifat umum. Jadi itu salah satu alasan mengapa analisis mikroskopik perlu diikuti dengan statistical analysis untuk mengeneralisasi hal yang kita peroleh itu. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem dynamics, ya, yang akan kita diskusikan di simulasi yang akan datang. Waktu simulasi yang selesai, sekarang kita telah melakukan replikasi yang ke-27 daripada 30. Kita bisa melihat possibility yang terjadi. Ada kasus di mana antrian mencapai 6 seperti sebelumnya. Dan setelah kita selesai melakukan replikasi 30 ini, tentunya hal-hal yang menjadi interest kita adalah hal-hal yang sifatnya statistikal. Kita telah selesai analisis, mari kita ke report untuk melihat parameter-parameter tadi setelah melakukan statistical analysis. Kita tertarik dengan kategori review. Kalau kita klik kategori review ini, kita akan mendapatkan laporan dari performance daripada sistem. Dan mari kita lihat sejumlah outcome yang muncul di sini. Kita mendapatkan satu dokumen PDF yang bisa kita scroll down ke bawah untuk melihat isinya. Dokumen PDF ini telah di bookmark sehingga kita bisa melompat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cukup cepat, ya, tanpa perlu scroll down. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui banyaknya entitas di dalam antrian atau sebagai WIP atau work in progress, kita segera bisa melihat hal itu. Ya, di bagian ini kita bisa melihat entitas dan waktu yang mereka gunakan di dalam sistem. VA adalah value added process, jadi proses yang sifatnya memberi nilai tambah. Contohnya ketika entitas melewati satu proses. Tapi non-value added adalah proses yang tidak memberi nilai tambah, contohnya menunggu. Dan hal yang menarik di sini adalah kita lihat bahwa sistem kita ini secara rata-rata melayani dengan kecepatan 2 menit, right? Dan ini adalah hasil yang kita peroleh 2 menit. Tetapi walaupun kita mendesain sistem dengan kemampuan melayani 2 menit, akan tetapi ada juga orang atau customer yang harus menunggu atau berada dalam sistem 15 menit. Dan ini yang menjadi menarik, jadi kita perlu memperhatikan itu. Dan maksud dengan half width di sini, ini adalah memberikan sort of confidence interval, ya. Jadi average plus half width dan average minus half width memberikan kita confidence interval dari waktu orang berada dalam sistem. Seperti saya katakan tadi, tentunya kita bisa melihat instrumen lain seperti WIP. Ya, jadi banyaknya entitas on the average adalah sekitar 1,7. Tetapi ada juga saat di mana terdapat 11 entitas berada di dalam sistem karena menunggu antrian tentunya. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi perhatian kita. Di samping itu, sebelumnya kita tertarik dengan panjang antrian. Kita bisa ke queue, saya kira ke section queue, kemudian others, kita klik others, dan segera kita bisa melihat, saya kira panjang antrian. Oke.
number of waiting on average sering sekali ada satu atau lebih sedikit ya yang sedang menunggu. Akan tetapi kita perlu perhatikan ada keadaan di mana 10 orang menunggu di dalam sistem. Ya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Jadi, walaupun sistem itu kita desain dengan kemampuan, katakanlah melayani dengan kecepatan 2 menit, tapi kita juga sering sekali menemukan orang menunggu lebih lama daripada itu, berkali-kali lipat lebih lama dari itu. Menyadari fakta seperti ini, maka kita mestinya memiliki pemikiran atau solusi bagaimana menghindari hal tersebut, bagaimana menghindari menjaga performance dari sistem dalam kondisi di mana ada customer yang mungkin membutuhkan waktu pelayanan lebih lama daripada normal. Right? Oke, so itu adalah simulasi yang kita lakukan menggunakan Arena. Saya akan coba memberikan recap tentang apa yang telah kita bicarakan sejauh ini. So, kita telah bicara mengenai sistem seperti ini, ada populasi, queue, dan server. Dan kita memberikan 2 input data di dalam modeling sini, yaitu distribution dari arrivals, pola kedatangan customer ke dalam sistem. Itu tentunya adalah hal yang bersifat random. Dan dalam kasus sekarang ini kita menggunakan distribusi eksponensial. Kemudian hal yang lain yang random adalah waktu di mana seseorang dilayani oleh sistem. Ada seseorang yang memiliki kebutuhan A, ada yang memiliki kebutuhan B, sehingga waktu pelayanannya berbeda-beda. Walaupun waktu pelayanan berbeda-beda, kita mengetahui bahwa waktu pelayanan sering sekali mengikuti distribusi probability tertentu seperti exponential distribution. Okay, so that is the end of this simulations, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. So mudah-mudahan simulasi ini berguna buat Anda untuk starting bagaimana menggunakan Arena. Again, saya perlu sampaikan bahwa kelihatannya modelnya sederhana sekali, tetapi saya perlu sampaikan model yang kompleks itu essentially adalah dibangun dari model yang sederhana. Anda bisa bayangkan seperti tembok rumah Anda yang dibangun dari bata. Bata adalah satu elemen yang sederhana sekali, tapi dengan menumpukan bata itu lalu kita bisa membuat bangunan yang lebih kompleks. Hal yang sama dengan simulasi. Jadi di dalam simulasi discrete event simulasi, basic konstituennya adalah queue and server. Ya. Sementara di discrete event di sistem dynamic kita memiliki flow and stock, itu adalah elemental daripada simulasinya. Di agent base kita memiliki agent, right? So this is the end of this tutorial, dan hopefully berguna buat Anda. Okay, goodbye, dan see you again on this pada simulasi lainnya. Terima kasih.